Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mang Ripan. Mohon maaf jika Mang Ripan baru hadir kembali. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan ini dia kisah selengkapnya. Matahari baru saja mulai memanjat langit, menyibakkan kabut tipis yang menggantung di atas kampung kecil di pinggiran kota. Joko, seorang pria berusia 32 tahun dengan tubuh sedang dan kulit yang terbakar matahari akibat bertahun-tahun bekerja di luar ruangan, sudah sibuk mendorong gerobak tuanya keliling gang sempit. Gerobak itu, meski catnya sudah mengelupas dan roda besinya berderit setiap kali diputar, adalah satu-satunya harapan bagi Joko dan istrinya, yakni Lina. Setiap pagi, dia pergi ke pasar induk untuk membeli ayam potong yang segar sebelum menjajakannya dari rumah ke rumah, berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di rumah, Lina, wanita cantik yang berusia 28 tahun dengan rambut hitam panjang dan juga senyum yang lembut, tengah sibuk menyiapkan bumbu rujaknya. Dia duduk di halaman depan rumah mereka yang sederhana. Meja lipat kayu tua menjadi tempat dia mencampurkan cabai, gula merah, dan bumbu-bumbu lainnya. Bau harum rempah-rempah menguar di udara, menarik beberapa tetangga untuk datang dan membeli dagangannya. Meskipun omset penjualan rujaknya tidak besar, Lina selalu bersyukur karena setidaknya dia bisa membantu menambah penghasilan keluarga. Namun di balik kehidupan sederhana mereka, ada banyak beban yang harus ditanggung. Di kampung itu, Lina sering menjadi bahan pembicaraan para ibu-ibu. Wajahnya yang cantik dan kulitnya yang putih bersih membuatnya tampak seperti wanita metropolitan. Sehingga banyak orang yang heran mengapa dia mau menikah dengan Joko, seorang lelaki miskin yang pekerjaannya hanya berdagang keliling. Sayang sekali ya, Lina nikah sama orang kayak gitu, komentar Butini, salah satu tetangga, ketika sedang ngobrol santai di warung kopi dekat gang. Kalau aku jadi dia, mungkin sudah cari suami lain yang lebih mapan. Komentar-komentar seperti itu tidak hanya datang dari tetangga biasa, tetapi juga dari ibu Lina sendiri, yakni Nyonya Surti, ibundanya dari Lina, sering mengeluh kepada Joko tentang kondisi ekonomi mereka. Kamu ini kan suaminya Lina, kok masih begini-begini aja? Anakku itu cantik loh Joko. Kamu harus bisa bikin dia bahagia. Ya minimal kasih dia kehidupan yang layak, kata Nyonya Surti dengan nada tinggi suatu hari ketika Joko berkunjung ke rumah mertuanya. Suara keras Nyonya Surti terdengar sampai ke dapur, di mana Lina sedang memasak. Meskipun Lina tidak pernah ikut campur dalam percakapan semacam itu, dia tahu bahwa tekanan dari ibunya sering membuat suaminya merasa rendah diri. Joko sendiri bukanlah orang yang mudah marah atau dendam, namun omongan tetangga dan mertua mulai merasuk ke dalam hatinya, membuatnya merasa gagal sebagai seorang suami. Setiap kali dia melewati kerumunan orang di pasar atau di gang sempit kampung, dia selalu merasa ada tatapan sinis yang menghakiminya. Dasar lelaki miskin, gumamnya dalam hati suatu sore ketika pulang berdagang tanpa hasil maksimal. Meskipun dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang, sulit baginya untuk sepenuhnya mengabaikan kata-kata pedas yang terus-menerus menusuk harga dirinya. Satu-satunya hal yang membuat Joko bertahan adalah cinta Lina. Meskipun keadaan ekonomi mereka sulit, Lina selalu mendukungnya tanpa syarat. Dia tidak pernah mengeluh soal uang atau membanding-bandingkan suaminya dengan pria lain. Aku gak butuh uang banyak mas, yang penting kita sehat dan bahagia, kata Lina suatu malam ketika mereka duduk berdua di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Lina selalu berusaha membuat suasana rumah mereka tetap positif, meskipun dia tahu bahwa tekanan dari lingkungan sering membuat Joko merasa tertekan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang kadang membuat Lina merasa sedih. Mereka belum dikaruniai anak setelah 4 tahun menikah. Banyak orang di kampung sering bertanya, kapan Lin punya momongannya?
Pertanyaan itu kadang membuat Lina merasa rendah diri, apalagi ketika teman-temannya satu persatu melahirkan anak-anak yang lucu. Joko pun merasa bersalah karena belum bisa memberikan keturunan kepada istrinya. Dia sering berdoa agar Tuhan memberikan mereka anak, tapi hingga saat ini doanya masih belum terkabul. Suatu malam, ketika Joko sedang tidur, dia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia berdiri di sebuah bukit yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan besar yang daunnya bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Tiba-tiba, seorang kakek tua berambut putih panjang duduk di bawah pohon besar, mengenakan jubah putih yang tampak usang namun bersih. Mata kakek itu tajam, seolah bisa menembus jiwa milik Joko. "Joko," panggil kakek itu dengan suara berat namun terdengar tenang. "Jika kamu ingin hidupmu berubah, datanglah kepada aku di bukit ini. Aku punya solusi untuk masalahmu." Seketika Joko terbangun dengan perasaan bingung. Tapi entah kenapa, kata-kata si kakek terus terngiang di telinganya. Hingga beberapa hari kemudian, setelah berpikir panjang, Joko memutuskan untuk mencari lokasi yang ada di dalam mimpinya. Dia yakin bahwa ini adalah jawaban atas doanya selama ini. Dan tanpa sepengetahuan Lina, dia mulai mencari petunjuk tentang bukit yang dimaksud dan akhirnya menemukan sebuah pondok tua di ujung desa, tempat tinggal seorang dukun bernama Basarno. Ketika dia tiba di sana, suasana begitu sunyi dan dingin, seolah-olah alam sekitar menolak kehadirannya. Namun rasa putus asa dan frustasi telah membuat Joko menjadi nekat. Dia mengetuk pintu pondok itu, berharap bahwa dukun tua ini bisa membantunya untuk mengubah nasibnya. Pintu pun terbuka perlahan dan sosok Mbak Sarno muncul dari dalam ruangan. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti elang, dan suaranya berat seperti gemuruh jauh dari dasar gua. "Aku sudah menunggumu, Joko," katanya dengan senyum misterius. "Kamu sudah datang ke tempat yang tepat jika memang kamu ingin mengubah hidupmu. Tapi ingat, apapun yang kamu dapatkan di sini, semuanya tidak gratis." Joko menelan ludah. Dia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apakah dia akan melangkah lebih jauh ke dunia gaib demi kebahagiaan keluarganya? Ataukah dia akan mundur dan tetap menjalani kehidupan susah seperti sekarang? Hati kecilnya berbisik bahwa dia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk membahagiakan Lina. Dan di sanalah, dalam pondok tua itu, benih-benih tragedi mulai tumbuh tanpa disadari. Basarno kemudian bangkit dari duduknya, mengambil sebuah kotak kecil dari rak di sudut ruangan. Dia membuka kotak itu dan menunjukkan isinya kepada Joko. Sebuah boneka bayi kecil yang terbuat dari kain putih dengan mata hitam yang tampak kosong. "Ini adalah ritual pesugihan tumbal janin," katanya dengan nada yang datar. "Dengan ritual ini, daganganmu akan laris manis dan uangmu akan berlimpah, dan kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Namun syaratnya adalah setiap anak yang lahir dari rahim istrimu harus dijadikan tumbal saat usia kandungan itu sudah mencapai 8 bulan. Joko terbelalak mendengar penjelasan itu. "Tapi kami sulit punya anak, Mbah. Kami sudah menikah 4 tahun, tapi istri saya juga belum hamil." Basarno tertawa pelan, suaranya mirip desisan ular. "Itu bukan masalah. Aku punya ritual khusus agar istrimu bisa hamil. Tapi ingat, jika kamu setuju, maka konsekuensinya harus kau siap terima. Tidak ada jalan mundur setelah kesepakatan itu dibuat." Joko terdiam lama, pikirannya bergejolak. Di satu sisi, dia sangat ingin membahagiakan Lina dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bisa menjadi suami yang baik. Namun di sisi lain, ide untuk menjadikan anak sendiri sebagai tumbal terasa begitu mengerikan. Namun keputusasanya lebih besar daripada rasa takutnya. Akhirnya dia pun mengangguk pelan. "Baiklah, Mbah, saya setuju." Basarno pun tersenyum puas. Dia mengeluarkan selembar kertas kuning yang penuh dengan tulisan aneh dan simbol-simbol goib. "Ini adalah mantra yang harus kamu baca setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu,
Aku akan memberikanmu minyak khusus yang harus kamu oleskan ke tubuh istrimu agar dia bisa hamil. Joko mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Hatinya campur aduk antara harapan dan juga ketakutan. Singkat waktu, malam pertama ritual pun dimulai. Joko duduk di atas tikar di kamarnya, memegang kertas mantra yang diberikan Basarno. Lilin kecil menyala di depannya, cahayanya berkedip-kedip seperti menari. Dia mulai membaca mantra itu dengan suara pelan, kata-kata asing yang bahkan dia sendiri tidak mengerti artinya. Suara angin mendadak berembus kencang, meskipun jendela kamarnya tertutup rapat. Lina yang sedang tidur di sampingnya terbangun karena merasa suasana menjadi aneh. "Mas, kamu lagi ngapain, Mas?" tanya Lina dengan suara mengantuk. "Enggak apa-apa, Dek. Cuma lagi baca doa biar dagangan kita laris," jawab Joko cepat, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Lina hanya mengangguk dan kembali tidur, tidak curiga sedikit pun. Singkatnya setelah 7 malam ritual selesai, Joko kembali ke pondok Basarno. Kali ini, dukun tua itu memberikan botol kecil berisi minyak berwarna merah pekat. "Oleskan ini ke tubuh istrimu setiap malam selama seminggu. Dia akan hamil dan kamu akan melihat hasilnya sendiri," kata Basarno dengan senyum misterius. Joko pun akhirnya pulang dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu juga, dia mulai mengoleskan minyak itu ke tubuh Lina, berdalih bahwa itu adalah minyak pijat biasa. Lina tidak protes, hanya merasa kulitnya sedikit gatal setelah diolesi minyak tersebut. Beberapa minggu kemudian, Lina merasa tubuhnya berubah. Dia sering merasa mual di pagi hari, nafsu makannya meningkat, dan payudaranya terasa lebih sensitif. Ketika dia memeriksakan diri ke dokter, hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa dia telah positif hamil. Lina pun menangis bahagia ketika mendengar kabar itu. "Mas, kita akhirnya punya anak, Mas," katanya sambil memeluk Joko dengan erat. Joko ikut tersenyum, tapi di balik senyumnya ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, perubahan drastis mulai terjadi dalam hidup mereka. Dagangan Joko yang sebelumnya hanya laku beberapa ekor ayam sehari, tiba-tiba menjadi laris manis. Bahkan dia berhasil membuka beberapa cabang lapak di tempat lain tanpa perlu lagi berkeliling. Uang mulai mengalir deras ke rumah mereka, dan Joko bisa membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa dia impikan. Lina pun senang melihat perubahan itu, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Namun di tengah kebahagiaan itu, Joko mulai merasakan firasat buruk. Dia sering mimpi buruk tentang sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Wanita itu selalu berbisik, "Janinmu adalah milikku. Kamu sudah berjanji akan hal itu. Jangan sampai kau ingkari." Hingga suatu malam, ketika usia kandungan Lina sudah memasuki bulan ke-8, Joko terbangun dengan keringat dingin. Dia melihat bayangan samar di sudut kamarnya. Sosok wanita itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Matanya memancarkan amarah dan suaranya berdentang keras di telinga milik Joko. "Waktunya sudah hampir tiba. Jangan coba-coba melarikan diri dari kesepakatanmu." Joko menutup telinganya, berusaha mengabaikan bisikan itu. Namun dia tahu bahwa hari yang ditakutkan itu semakin begitu dekat. Lina yang sedang tidur pulas di sampingnya sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia masih hidup dalam dunia bahagia, berharap bahwa kehamilan ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Namun di balik senyum Lina dan kesuksesan Joko, bayang-bayang tragedi mulai menghantui kehidupan mereka. Apakah Joko akan bisa bertahan dengan beban rahasianya? Ataukah kebenaran ini akan terungkap sebelum terlambat? Singkat cerita, malam itu suasana rumah Joko dan Lina dipenuhi dengan kebahagiaan yang nyaris sempurna. Usia kandungan Lina sudah mencapai 8 bulan dan perutnya yang membesar menjadi simbol harapan bagi masa depan keluarga mereka. Lina sering duduk di beranda depan rumah, mengelus perutnya sambil membayangkan wajah anak pertama mereka. Joko pun terlihat lebih santai sejak dagangannya semakin laris dan uang mulai berlimpah.
Namun di balik senyum bahagia mereka, ada firasat buruk yang mulai menyelinap masuk ke dalam hati Lina. Pada malam yang sunyi, ketika hujan rintik-rintik membasahi tanah, Lina tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya terasa dingin, seperti disentuh oleh angin malam yang menusuk tulangnya. Dia mencoba bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. "Mas," panggilnya pelan kepada Joko yang sedang tertidur di sampingnya. Tidak ada jawaban. Ketika dia menoleh ke arah suaminya, Lina melihat wajah Joko pucat, matanya terpejam erat, seolah sedang bermimpi buruk. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perutnya. Lina mengerang kesakitan, tubuhnya gemetar hebat. Joko terbangun dengan panik, langsung membantu istrinya berdiri. "Ada apa, Dek? Kamu kenapa?" tanyanya cemas. Lina hanya bisa menangis, tidak mampu menjawab karena rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, Joko pun segera membawa Lina ke rumah sakit terdekat menggunakan becak motor yang mereka sewa. Dan setibanya di rumah sakit, dokter segera memeriksa kondisi Lina. Setelah beberapa jam pemeriksaan, wajah dokter tampak murung ketika dia keluar dari ruang pemeriksaan. "Maaf, Pak, kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Janinnya sudah tidak berkembang lagi," kata dokter itu dengan nada pelan namun pasti. Joko dan Lina terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapan mereka. Lina menangis terseduh-seduh, sementara Joko hanya bisa menunduk. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang sangat begitu dalam. Dokter mencoba memberikan penjelasan medis, mengatakan bahwa keguguran ini mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau gangguan pada plasenta. Namun Lina merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Dia tidak bisa menjelaskan secara logis, tapi firasat buruk itu terus menghantui pikirannya. "Ini bukan kebetulan," gumamnya dalam hati saat pulang ke rumah setelah dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai kembali normal. Meskipun kehilangan anak pertama mereka adalah pukulan besar, Lina dan Joko tetap berusaha untuk tetap tegar. Namun tidak disangka, Lina kembali hamil beberapa bulan setelah keguguran pertama. Kali ini mereka lebih berhati-hati. Lina rutin memeriksakan diri ke dokter, menjaga pola makan, dan menghindari segala hal yang bisa membahayakan janinnya. Joko juga semakin protektif, selalu memastikan bahwa istrinya dalam kondisi yang baik. Namun nasib buruk kembali menghampiri mereka. Saat usia kandungan Lina mencapai 8 bulan kembali, kejadian serupa terulang. Lina kembali merasakan sakit yang luar biasa, dan kali ini dia langsung dibawa ke rumah sakit oleh Joko tanpa menunda waktu. Hasil pemeriksaan dokter kembali mengecewakan. Janinnya sudah meninggal dalam kandungan. Dokter mencoba memberikan alasan medis lain seperti infeksi atau masalah hormonal. Tapi Lina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua kejadian ini. Dan setelah keguguran kedua, Lina mulai curiga. Dia mencoba mengingat-ingat kejadian-kejadian sebelum kehamilan pertamanya. Pikirannya melayang ke malam-malam ketika Joko sering keluar rumah tanpa memberitahu apa tujuannya. Dia juga ingat tentang minyak merah yang diberikan Joko padanya saat itu, yang katanya adalah minyak pijat biasa. Dengan semua keanehan itu mulai terhubung dalam benak Lina, membuatnya semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh suaminya. Ketika Lina hamil untuk ketiga kalinya, dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk Joko, sampai dia benar-benar yakin bahwa janinnya aman. Namun firasat buruk itu kembali datang ketika usia kandungannya mencapai 8 bulan. Dia mulai sering bermimpi buruk tentang sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Wanita itu selalu berbisik, "Anakmu adalah milikku, aku datang menjemputnya." Lina terbangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu datang. Hatinya dipenuhi rasa ketakutan. Akhirnya Lina pun memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menceritakan semua kecurigaannya kepada ibunya, yakni Bu Surti, yang awalnya skeptis, namun akhirnya luluh melihat putrinya begitu terpukul. "Baiklah, ayo kita cari bantuan orang pintar," kata Bu Surti. Akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada anaknya tersebut.
Mereka pun kemudian pergi ke seorang ustadz terkenal yang bernama Ustadz Hasan yang tinggal di desa tetangga. Ustadz Hasan dikenal sebagai ahli ruqyah dan orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Ketika Lina menceritakan semua kejadian yang dialaminya, Ustadz Hasan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang gaib terlibat. "Kemungkinan ibu menjadi korban pesugihan tumbal janin," kata Ustadz Hasan dengan nada serius. "Seseorang telah melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan, dan janin-janin yang dikandung ibunya akan dijadikan tumbalnya." Mendengar itu, Lina pun menangis terseduh. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan anak-anaknya, tapi juga karena menyadari bahwa suaminya mungkin terlibat dalam hal ini. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" tanyanya dengan suara bergetar. Ustadz Hasan mengambil air putih dari botol kecil di meja, lalu membacakan ayat-ayat suci di atasnya. "Bismillah, dengan izin Tuhan, minumlah ini setiap pagi dan sore. Selain itu, saya akan melakukan ruqyah untuk membersihkan energi negatif dari tubuh ibu," katanya pada Lina. Ruqyah pun dilakukan selama beberapa jam. Dengan suara Ustadz Hasan yang menggema di ruangan, Lina merasakan tubuhnya seperti dibersihkan dari beban berat yang selama ini menghimpitnya. Setelah proses ruqyah selesai, Lina merasa lebih tenang. Ustadz Hasan memberikan peringatan yang penting. "Jika ibu hamil lagi, jangan biarkan janin itu mencapai usia 8 bulan. Ada makhluk halus yang akan datang menjemputnya jika syarat pesugihan ini tidak dipenuhi. Dan jika tumbal gagal, maka konsekuensinya akan jatuh kepada orang yang melakukan pesugihan." Setelah itu, Lina pun pulang ke rumah dengan hati yang berat. Dia memutuskan untuk menghadap Joko, meminta penjelasan tentang semua ini. Awalnya Joko mencoba menyangkal, tapi ketika Lina menunjukkan hasil ruqyah dan ceritanya kepada Ustadz Hasan, Joko pun akhirnya mengakui semuanya. "Maafkan aku, Dek. Aku hanya ingin membahagiakanmu," kata Joko dengan suara bergetar. Lina menangis terseduh, hatinya campur aduk antara marah, sedih dan kecewa. Beberapa bulan kemudian, dan tanpa diduga, Lina mengalami keguguran di hamilan ketiganya. Namun beberapa bulan kemudian, Lina pun hamil untuk keempat kalinya. Kali ini dia dan keluarganya waspada. Mereka terus berdoa dan memperbanyak ibadah, berharap agar janin ini bisa selamat. Namun tepat di usia kandungan 8 bulan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok kuntilanak merah muncul di tengah malam, berdiri di sudut kamar Lina dengan tatapan kosong dan senyuman mengerikan. "Janinmu gagal menjadi tumbal, maka suamimu yang akan menggantikannya," bisik sosok itu dengan suara yang parau. Dan keesokan harinya, Joko ditemukan tewas di tempat yang sama dengan lokasi dia pertama kali bertemu Mbak Sarno. Tubuhnya penuh luka goresan, seolah dicakar oleh makhluk gaib. Lina menangis histeris, hatinya hancur karena kehilangan suaminya. Semua rahasia terbongkar dan mereka menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan tersebut sangatlah begitu mahal. Singkat waktu, matahari baru saja terbit, menyinari kampung kecil yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi. Namun hari itu berbeda. Suasana di sekitar rumah Lina dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Kabar meninggalnya Joko tersebar cepat di seluruh kampung, membuat banyak orang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Tubuh Joko ditemukan di dekat bukit tempat dia pertama kali bertemu Mbak Sarno dalam kondisi yang mengenaskan. Lina yang baru saja kehilangan suaminya duduk di sudut ruang tamu dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Dia menangis tanpa henti, hatinya hancur karena perasaan bersalah dan rindu yang begitu besar. Sementara di sampingnya, Bu Surti mencoba menenangkan dengan pelukan yang erat. Namun air mata Bu Surti juga tidak bisa berhenti mengalir. Mereka berdua tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Masing-masing memikul beban rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Joko. Setelah prosesi pemakaman selesai, suasana di rumah Lina semakin muram. Para tetangga mulai membicarakan kejadian tragis ini. Ada yang merasa kasihan, tapi ada juga yang bergosip tentang pesugihan yang dilakukan oleh Joko. Lina sendiri tidak peduli lagi dengan omongan orang-orang.
Dia hanya ingin tahu kenapa semua ini harus terjadi, kenapa suaminya harus mati, kenapa dia harus kehilangan anak-anaknya berkali-kali, kenapa hidup mereka harus berakhir seperti ini. Semua rahasia akhirnya terbongkar ketika Ustadz Hasan datang ke rumah Lina setelah pemakaman selesai. Dia menjelaskan bahwa Joko adalah korban dari konsekuensi pesugihan tumbal janin yang gagal. Ketika tumbal keempat gagal, maka orang yang melakukan perjanjian akan menjadi penggantinya, kata Ustadz Hasan dengan nada pelan namun tegas. Joko telah membayar harga yang sangat mahal atas keputusan yang sudah diambil olehnya. Lina terdiam mendengar penjelasan itu. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan rasa bersalah. Dia menyadari bahwa Joko melakukan semua ini demi dirinya, meskipun caranya salah. Masanya ingin membahagiakanku, tapi kenapa harus begini? Ucap Lina sambil menangis. Bu Surti yang mendengar penjelasan Ustadz Hasan juga ikut terpukul. Dia menyadari bahwa tekanan yang selama ini diberikan kepada Joko adalah salah satu faktor yang membuatnya terjerumus ke dalam praktik hitam. Aku juga bersalah, nak, kata Bu Surti dengan suara bergetar. Aku selalu menekanmu dan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Aku tidak pernah melihat betapa keras kamu bekerja, Joko. Aku hanya melihat uang, bukan usaha. Lina memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu bahwa ibunya tidak bermaksud jahat, tapi tekanan yang diberikan selama bertahun-tahun telah membuat Joko merasa rendah diri dan juga putus asa. Ibu tidak salah, Bu, kata Lina pelan. Ini adalah tanggung jawab kami berdua. Masanya ingin membahagiakan kita, tapi mungkin caranya salah. Ustadz Hasan mencoba menenangkan mereka. Kehidupan ini adalah ujian, katanya dengan nada bijak. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, cara kita menghadapinya menentukan nasib kita. Kebahagiaan sejati tidak akan bisa dibeli dengan cara-cara yang instan atau merugikan orang lain. Hidup harus dijalani dengan ikhlas dan sabar, serta percaya bahwa Tuhan akan memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kata-kata Ustadz Hasan membuat Lina dan Bu Surti merenung. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada materi dan pandangan orang lain, sehingga melupakan nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya menjadi landasan hidup mereka. Lina pun memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Dia mulai aktif mengikuti pengajian di masjid, memperbanyak ibadah, dan mencoba menjalani hidup dengan lebih sederhana. Beberapa bulan kemudian, suasana di rumah Lina pun mulai berubah. Meskipun masih ada rasa kehilangan yang mendalam, Lina berusaha bangkit dari keterpurukan. Dia kembali berjualan rujak di halaman depan rumah. Meskipun hasilnya tidak sebesar saat Joko masih hidup, namun dia merasa lebih tenang dan damai. Ia juga sudah memutuskan untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk syukur atas apa yang masih dimilikinya. Bu Surti pun berubah. Dia tidak lagi menekan orang lain dengan permintaan yang tidak masuk akal. Dia mulai belajar untuk menerima keadaan apa adanya dan lebih menghargai orang-orang di sekitarnya. Hubungannya dengan Lina pun juga semakin dekat karena mereka sama-sama berusaha memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dan di kampung tersebut, cerita tentang Joko dan pesugihan tumbal janin menjadi pelajaran bagi banyak orang. Banyak tetangga yang awalnya meremehkan Joko dan Lina mulai menyadari kesalahannya. Mereka tidak lagi menghakimi orang lain berdasarkan materi ataupun penampilan, tapi lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keikhlasan. Dan pada akhirnya, tragedi ini menjadi titik balik bagi semua orang yang terlibat. Lina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan materi, tapi dengan cinta, kesabaran, dan juga ketulusan. Bu Surti belajar untuk tidak lagi menekan orang lain dengan harapan yang tidak realistis. Dan para tetangga di kampung mulai memahami pentingnya saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.
Mang Ripan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.